Apa itu 10 terakhir? Ya, kalau bulan itu kan 30 dibagi 3, 1 sampai 10 bagian pertama, 11 sampai 20 bagian kedua, 21 sampai 30 bagian ketiga. Nah, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kenapa? Kalau 10 pertama masih remang-remang. Bulan yang lalu belum begitu jauh. Jadi masih ada remang-remang. Enggak mengkhawatirkan. 10 kedua ada bulan purnama. Tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau 10 terakhir, Pak, yang bulan yang lalu sudah jauh, yang baru belum datang, gelap benar itu. Nah, kalau kita tamsilkan di umur standar Nabi itu 63 tahun. Kalau kita bagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Artinya bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Nah, bagian pertama 1 sampai 20. Ya, bagian kedua 21 sampai 40, bagian ketiga 40 sampai 60. Artinya kalau umur sudah 40 tahun, bersungguh-sungguhlah belajar ma'rifat itu. Ya, jangan asalan kata. Ya, bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena sudah bagian ketiga udah gelap. Ya. Umur sudah hampir selesai. Ya. Manggung di dunia sebentar lagi mau turun, kubur semakin dekat. Nah, maka bersungguh-sungguhlah, nah, jangan hanya sekedar dengar-dengar aja, betul-betul dari hati kecil kata ya, bersungguh-sungguh gimana supaya ma'rifat kepada Allah. Ya, kalau tadi kan Abid tadi amaliyahnya, nah sekarang pemahamannya itu bersungguh-sungguh. Ya. Kapan bersungguh-sungguhnya? Di malam ganjil. Apa itu malam ganjil? Ya, jangan dipahami kalau malam ganjil itu qadarnya datang, kalau malam genap nanti enggak datang. Ya, ujung-ujungnya masjidnya kosong Pak kalau malam genap. Malam ganjil ramai kata. Karena terobsesinya pahala-pahala itu. Ya. Padahal sebenarnya ya enggak ke sana arahnya menurut saya. Secara amaliah mungkin ya, tapi secara substansi enggak. Ya. Bersungguh-sungguhlah kamu ya mencari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Bersungguh-sungguhlah untuk bermakrifat kepada Allah. Malam ganjil itu apa saja malam ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di sini Pak bersungguh-sungguhnya ya, untuk makrifat kepada Allah. Pertama 21. 21 itu apa? Satu itu siapa? Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk memahami Allah itu. Ya. Untuk mengetahui ya, siapa Allah itu. Di mana dia. Jadi kita pahami betul yang Allah itu. Jangan hanya kita sekedar tahu nama. Karena ketika kita sebut nama itu mesti terkait dengan yang punya nama. Kalau kita tidak paham siapa yang punya nama, ya sama saja sebutan yang tak ada isinya. Ini meja. Meja kan sebuah nama. Mesti ada betul barangnya. Kita katakan meja karena ada barangnya. Ya. Jadi Allah itu nama, alif lam lam ha, nama. Nah, tapi siapa yang punya nama ini? Nah, ini yang perlu dikaji, dipahami supaya kualitas ibadah tadi yang semalam lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Ya. Jadi jangan hanya terobsesi pahalanya. Bagaimana cara meningkatkan? Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar ma'rifat kepada Allah yang katanya kalau sudah Lailatul Qadar datang angin berhembus berhenti,
Kalau angin berhembus berhenti, yang terjadi apa? Tenang. Ya kan, ketenangan. Jangan dibayangkan angin dari kipas angin. Angin itu apa? Masalah. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini menjadi tenang hati kita menghadap kalau sudah ma'rifat kepada Allah. Ya, jangan nunggu-nunggu angin berhenti itu. Ya, nanti dibatiin pengurus kipas anginnya berhenti ya. Ya. Angin air mengalir berhenti. Nah, kalau berhenti kan tenang. Ya. Nah, begitu juga kalau sudah ma'rifat kepada Allah, hati menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya itu bukan masalahnya, yang dilihatnya itu Allah yang menetapkan masalah itu. Umpamanya begini, ya. Kita mendapatkan, katakanlah mendapatkan rezeki, misalnya ada 10 juta. Ya, misalnya suami ibu pulang dari kerja bawa duit 10 juta. Senang nggak, Bu? Ya senang. Tapi ketika sudah keluar rumah, sudah meninggalkan rumah seminggu lebih, begitu pulang nggak bawa duit apa-apa, sedih apa enggak? Sedih juga. Nah, ujung-ujungnya bisa bertengkar itu. Ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya ada dan tidak ada. Yang dilihat adalah adanya uang dan tidak adanya uang. Ketika ada dia senang, ketika tidak ada dia susah, sedih. Nah, makanya ketika ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Nah, kenapa? Karena yang dilihatnya itu apa masalahnya? Dia tidak melihat siapa yang menetapkan masalah. Kalau yang dilihatnya yang menetapkan masalah, ada uang biasa-biasa saja, tak ada uang biasa-biasa aja. Kenapa biasa? Karena yang dilihat bukan ada dan tidak ada. Ketika ada uang misalnya 10 juta, yang diingatnya Allah yang memberikan rezeki. Ya, yang menetapkan bahwa pada saat itu mendapatkan rezeki. Ketika tidak mendapat, dia tidak juga gelisah. Kenapa? Karena yang dilihatnya Allah yang menetapkan bahwa pada saat itu dia belum mendapat. Sakit misalnya, ya, senang kita ketika sehat, sedih ketika sakit. Ya, bukan sehat dan sakit yang dilihat, tetapi Allah yang memberikan ketetapannya. Allah tetapkan kita sehat, Allah tetapkan kita sakit. Jadi yang dilihat itu bukan sakit dan sehatnya, yang dilihat Allahnya. Maka terjadilah ketenangan. Itu namanya angin bertiup menjadi berhenti. Ada masalah menjadi tenang. Ya, jangan nunggu-nunggu angin berhenti. Ya, secara lahiriah. Ya, kapan kita menemukan itu? Nah, begitu juga kalau Lailatul Qadar datang, katanya malam yang gelap menjadi terang kayak siang hari. Itu kiasan. Yang tadinya nggak ngerti menjadi paham begitu, menjadi ngerti. Ya. Yang tadinya masih bingung ya, nyebut nama Allah tapi Allahnya nggak tahu siapa yang punya nama itu. Begitu kita sudah ma'rifat, paham, mengerti, terang. Ya. Jadi yang gelap tadinya menjadi terang. Jadi bukan nunggu-nunggu yang situasinya yang gelap lalu terang kayak ada siang hari, bukan itu. Kalaupun terjadi itu kuasa Allah. Tapi maksudnya saya kira nggak begitu. Ya. Jadi yang tadinya bodoh menjadi tahu, yang tadinya gelap menjadi terang. Pikiran kita itu yang gelap, hati kita yang gelap menjadi terang karena kita sudah tahu atau ma'rifat kepada Allah. Makanya carilah siapa Allah itu, supaya kita mendapat Lailatul Qadar.